Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tadi sudah dipaparkan bagaimana agar kita menjadi seorang ayah dan bunda yang senantiasa menyayangi kepada putra-putri tercinta, dan bagaimana juga sikap seorang anak yang harus berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tuanya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agar kita selalu menjadi anak yang berbakti pada orang tua kita? Yang pertama, sesuai dengan sabda Rasul, doakanlah orang tua kita ketika masih hidup, apalagi sesudah meninggal. Doa yang pasti sudah dihafal oleh pemirsa sekalian. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah diri kami dan ampuni pula kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka senantiasa menyayangi kami dari sejak kecil sampai sekarang. Kemudian yang kedua adalah untuk senantiasa memperhatikan kebutuhannya. Barangkali ada ayah bunda kita yang butuh pertolongan, apakah dia harus ke dokter untuk check up kesehatannya, atau mungkin ada berasnya yang masih kurang, atau mungkin kebutuhan untuk bayar telepon dan listriknya. Tolong, kewajiban anak adalah untuk membantu dan membahagiakan kepada kedua orang tua kita selagi mereka masih ada di dunia, seperti mereka selalu memenuhi kebutuhan kita dari sejak kecil sampai kita beranjak dewasa, sekolah, kemudian kita seperti sekarang ini. Dan yang ketiga tentunya, kunjungilah orang tua kita dengan rutin. Jangan sampai orang tua kita kehilangan jejak, sampai mereka itu bertanya-tanya, kemana gerangan anakku yang selama ini aku kandung 9 bulan. Aku lahirkan dengan susah payah. Kemudian aku besarkan dengan keringat dan air mata. Sekarang sesudah menanjak karirnya, sesudah punya banyak harta. Lalu jangankan memberi, berkunjung saja tidak. Maka tentunya hal ini tidak diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa untuk membahagiakan mereka ketika orang tua sudah tidak ada. Tentunya tidak lagi kita bisa membangunkan rumahnya. Saya atau bunda sering mendengar ketika orang tuanya masih ada, jarang dikunjunginya, rumahnya sudah hampir roboh dibiarkannya. Tapi ketika sudah meninggal, dia setiap tahun rutin mengunjungi kuburannya. Ketika ditanya, mau kemana Pak? Ini saya mau ziarah ke makam ibu saya, kebetulan belum dikeramik. Akhirnya dibangunkan keramik yang indah dengan warna-warni yang bagus. Padahal ketika dia hidup, orang tuanya ngontrak, rumahnya mau roboh, tidak dibetulkan. Apalah artinya ya memberikan rumah yang mewah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tentu ini tidak lagi memberikan kebahagiaan. Karena orang yang sudah meninggal, yang dibutuhkan lagi bukan lagi bangunan yang bagus, tetapi doa anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, mudah-mudahan pemirsa di rumah yang berbahagia, setua apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, rendahkan dirimu kepada orang tua kita. Di hadapan mereka, sopan santun budi bahasa kita, akhlak kita demikian terpuji kepadanya. Mudah-mudahan kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita dapatkan ridhollah, ridhol walidain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian hati kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat Hari Ibu untuk para bunda di rumah, dan jadilah bunda yang soleh, suri tauladan kepada anak-anaknya. Semoga anak-anak kita selalu menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Ya? Bukan, enak aja, ini buat bunda. Alhamdulillah. Aduh, terima kasih sayang. Aduh, apa nih? Kado dikit bunda. Terima kasih anak ya. Iya. Pasti kamu sudah menyisihkan uang jajan untuk bunda nih ya. Alhamdulillah. Tuker sama kado dong, Empok nggak kadoin. Iri aja si Empok. Nanti kalau Empok sudah punya anak, nah pasti Empok juga akan dapat kado seperti bunda. Oh gitu bunda ya, Iya. jadi pengen bunda ya. Makanya buru-buru.